Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Saya Agnes Delina Stasia Saragih. Di video ini saya akan membagikan tips cara mencari dan mendownload jurnal nasional maupun jurnal internasional yang sudah terakreditasi dan juga bereputasi internasional. Nah, mungkin kebanyakan dari kita masih banyak yang bingung bagaimana sih caranya mencari dan mendownload jurnal. Tapi sebelum ke sana, teman-teman perhatikan di kolom deskripsi udah aku cantumin beberapa link yang akan kita gunakan secara bertahap untuk mengakses jurnal nasional maupun internasional secara gratis. Nah, untuk referensi tentu kita membutuhkan jurnal nasional yang sudah terakreditasi dan juga jurnal internasional yang sudah terindeks dan bereputasi internasional. Biar nggak keliru, kita lihat beberapa screenshotan yang aku tampilin. Supaya nggak keliru, apa aja sih standar dan ketentuan jurnal nasional yang dianggap terakreditasi dan juga jurnal internasional yang dianggap bereputasi internasional atau sudah terindeks. Kita lihat dulu ya sebelum lanjut ke video berikutnya. Oke, kita mulai jelasin mulai dari yang paling mudah sampai yang paling rumit. Tapi nggak sulit kok, bukan rumit tapi lebih banyak tahapannya. Oke, dari yang paling mudah yaitu Google Scholar. Google Scholar ini merupakan situs yang udah paling mainstream di antara kita pelajar atau mahasiswa sebagai referensi atau acuan untuk membuat tugas makalah. Nah, di sini kita langsung aja klik di mesin pencariannya scholar.google.com. Oke, kemudian kita enter. Kita tunggu sebentar. Oke, ini laman yang ditampilkan. Di sini ada profil saya dan sebagainya. Mungkin ini udah tahu ya semuanya. Kita langsung klikkan aja keywordnya. Contohnya kita misalnya masukkan pemasaran jasa. Oke. Nah, di sini udah ditampilkan jurnal-jurnal yang ada atau yang disediakan oleh Google Scholar ini. Ada banyak. Dan di sini ada filter yang bisa kita gunakan untuk lebih spesifik lagi atau lebih rinci lagi, baik waktunya ataupun menyertakan paten dan kutipannya sebagainya. Nah, misalnya kita pilih waktunya itu adalah sejak tahun 2020. Oke, kita klik sejak tahun 2020. Nah, nanti laman yang muncul itu, jurnal yang muncul itu adalah jurnal yang terbit pada tahun 2020. Nah, ini juga tahun 2020. Tahun 2020. Oke. Nah, kita coba ini aja. Nah, ini dia laman yang ditampilkan. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini ada jurnal manajemen pendidikan ini sudah terindeks oleh Garuda Jurnal, Crossref Jurnal, kemudian Google Scholar ya, kemudian Moral.ref Jurnal dan Sinta. Nanti kita gunain Sinta. Oke, untuk mendownloadnya mungkin akan ditampilkan di sini, yaitu ini full text. Tapi sebentar kita scroll lagi, kita lihat informasi apa yang ditampilkan. Oke, ini terbit tahun 2020. Dan ini abstraknya. Dan kita download aja. Nah, ini dia. Kita kalau mau download langsung klik PDF dan akan muncul seperti ini. Nah,
Kalau mau download nanti atau menyimpan jurnal ini, kita bisa klik download ini aja. Nanti akan tersimpan dengan sendirinya. Coba kita klik. Ya, ini dia udah terdownload full text-nya. Nah, oke, itu aja dari Google Scholar. Gampang kan? Dan menurut aku gampang banget. Cuma sayangnya di Google Scholar itu kita nggak bisa mastiin kalau jurnal tersebut benar-benar terakreditasi atau tidak. Kecuali kita cari situs lain untuk memeriksa apakah jurnal yang kita lihat tersebut atau temukan itu merupakan jurnal yang terakreditasi. Mungkin itu aja kalau Google Scholar. Nah, setelah dari Google Scholar, kita masuk ke pencarian jurnal nasional melalui Sinta. Nah, untuk masuk ke situs itu, kita cukup masuk ke Google juga. Kemudian kita klik di pencarian itu sinta.ristekbrain.go.id. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, kita scroll ke bawah. Dan di sini ada beberapa menu-menunya. Oke, kita lihat. Nah, kita cari sources, kemudian jurnal. Kita udah masuk ke laman jurnalnya, kita bisa cari di sini. Ini mesin pencariannya dan ada beberapa jurnal-jurnal yang udah tersedia di Sinta. Kalau kita udah tahu datanya, kita bisa klik di sini. Misalnya kita tahu ISSN-nya atau tahu judul jurnalnya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita bisa cari dengan menggunakan keyword tentang referensi yang kita cari. Nah, ini ada Sinta 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini menunjukkan rating ataupun tingkatan daripada jurnal yang kita cari. Kalau misalnya jurnal kita itu terakreditasi Sinta 1, maka akan semakin bagus jurnal kita tersebut. Karena S1, S2, S3 itu mencerminkan seberapa baik atau seberapa tinggi tingkatan jurnal tersebut. Seperti ini contohnya ada Gajah Mada International Journal of Business, terakreditasi Sinta 1, kemudian Scopus, dan Garuda Journal. Ini menunjukkan bahwasannya jurnal ini masih lebih baik daripada jurnal yang terakreditasi Sinta 2, 3, dan seterusnya. Mungkin itu aja. Kemudian kita bisa langsung cari keywordnya di sini. Misalnya tentang pemasaran jasa. Oke, kita ketikkan. Nah, udah muncul seperti ini. Kebetulan di sini hanya ada satu, yaitu Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa oleh Universitas Trisakti. Kita cari dengan keyword yang lain aja. Misalnya keuangan. Nah, ini dia tadi kalau misalnya kita udah tahu data-datanya. Oke, ini tampilan jurnal-jurnal tentang keuangan dari sintaristekbrain.go.id. Nah, di samping judul jurnalnya ada kategori impact, kemudian H5 index, citation, dan sebagainya. Dalam memperhatikan jurnal kita itu semakin baik atau tidak, selain dari terakreditasi Sinta berapa, kemudian pengunjungnya berapa, kita juga perhatikan impact-nya itu besar impact itu, kemudian H5 index itu. Maka semakin tinggi impact dan sebagainya itu akan semakin bagus juga dan semakin tinggi juga rating dari jurnal kita tersebut. Nah, sekarang kita pilih salah satu, misalnya ini. Dan ini lamannya. Oke. Ini ada ISSN-nya.
dan ini sudah pasti terakreditasi oleh Dikti, maka layak disebut sebagai jurnal nasional terakreditasi. Oke, setelah kita scroll, kita langsung lihat ke websitenya aja, supaya kita lebih mengumpulkan informasi detail tentang jurnal ini. Oke, tentang jurnal ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Terbitkan tahun 2020. Kemudian di sini juga ada sertifikat akreditasinya. Ini dia sampul atau cover dari jurnalnya. Nah, ini jurnal-jurnal yang dikumpulkan atau diterbitkan oleh Nah, kalau kita mendownload, kita tinggal klik PDF ini aja. Tapi untuk lebih lengkapnya kita buka arsipnya aja, biar kita tahu jurnal itu termasuk volume berapa di tahun berapa. Nah, ini contohnya. Kita ambil yang terbaru aja. Oke, ini kita udah masuk ke laman pengunduhannya. Kemudian kalau kita mau unduh, kita tinggal klik unduh. Kemudian akan terunduh secara sendirinya. Nah, ini dia. Oke, itu dia dengan menggunakan Sinta. Kemudian sekarang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Akhir-akhir ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini sedang naik atau sudah banyak yang menggunakan. Oke, kalau kita masuk ke situsnya, kita tinggal klik e-resources.perpusnas.go.id. Nanti kita akan masuk ke laman ini. Bagi teman-teman yang belum daftar, harus registrasi dulu. Nah, lamannya itu seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang belum daftar, bisa daftar sebagai anggota di sini. Berikan nomor anggotanya, berikut juga dengan passwordnya. Nanti teman-teman isi, kemudian teman-teman akan masuk ke laman seperti ini. Dan kebetulan saya udah daftar, jadi aku nggak perlu daftar lagi. Nah, ini tampilannya, kita scroll lagi. Nah, untuk mencari jurnal yang kita butuhkan, baik itu jurnal lokal maupun internasional, nah bisa kan, tersedia di sini kan. Nah, kita tinggal langsung cari di mesin pencarinya atau cari e-resources-nya. Kita klik di mesin pencarian keyword tentang referensi yang kita butuhkan. Misalnya tentang keuangan aja ya. Oke, kita cari. Nah, akan muncul laman seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oke, ini udah masuk ke lamannya. Di sini ada beberapa jurnal. Nah, tadi kita ketikkan keywordnya keuangan. Nah, ini dia hasilnya. Cukup banyak. Nah, kita juga bisa filter waktu dari penerbitan jurnal ini mulai dari tahun berapa. Misalnya 2019 ke tahun 2020. Nah, nanti akan terupdate sendiri. Oke, dan jurnal yang ditampilkan pun sejak tahun 2020. Sejak tahun 2011 sampai 2020. Oke, ini dia. Ternyata udah juga tersimpan di DOAJ atau diterbitkan di DOAJ. Oke, sampai sini kita pilih salah satu. Misalnya ini aja, dampak kinerja keuangan BUMN. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia laman yang ditampilkan secara detail tentang ISSN-nya,
kode doi-nya, URL-nya, dan sebagainya. Kita bisa ambil URL-nya untuk mendownload jurnal ini nantinya. Karena biasanya di Perpustakaan Nasional itu tidak semua jurnal bisa kita download secara bebas seperti itu. Tidak semuanya diberikan izin untuk mendownload jurnalnya. Nanti kita bisa download melalui Skyhub. Kita buka Skyhub-nya dulu. Oke, kita udah masuk ke Skyhub. Nah, kita tinggal copy URL-nya dan kita buka. Nah, ini dia lamannya. Gak usah khawatir, walaupun di sini belum langsung dikatakan download. Kita bisa read only dulu, kita baca dulu. Seperti ini. Oke. Nah, ini udah tampilannya, ada sertifikatnya, kemudian cuma itu aja. Nah, kalau kita mau download, kita tinggal ambil full text-nya aja. Dan di sini ada untuk download this file, kita tinggal klik itu, dan nanti akan terdownload seperti mendownload jurnal-jurnal yang kita lakukan sebelumnya. Nanti jurnal yang akan terdownload akan seperti ini. Ya, mungkin itu aja kalau dari Perpustakaan Nasional, dan mungkin selebihnya teman-teman bisa coba. Dan selanjutnya, kita bisa langsung ke jurnal internasional. Nah, teman-teman, sebelum ke sana, teman-teman udah perhatikan kan di kolom deskripsi, aku udah mencantumkan beberapa link yang akan kita gunakan untuk mengakses dan mendownload jurnal internasional ini. Nah, salah satunya adalah mendapatkan APK. Sebelum mendapatkan APK, bagi teman-teman yang belum punya akunnya, bisa daftar dulu di scopus.com. Daftar di sini, create akun, kemudian nanti ambil My APK-nya di sini. Nah, setelah ambil APK-nya akan muncul seperti ini. Dan aku udah create APK 1, jadi menurut aku nggak usah dibuat lagi. Ini bisa digunakan, satu APK bisa digunakan untuk berkali-kali mengakses jurnal internasional. Mudah banget kan? Nah, nanti kita akan pakai APK ini untuk masuk ke aplikasi POP yang tadi aku suruh untuk di-download. Bisa di-download di sini. Oke, ini harzing.com untuk mendownload Public or Paris untuk Windows atau MacBook atau Linux. Oke. Kita kembali lagi ke laman yang tadi. Nah, ini untuk APK-nya untuk masuk ke aplikasi POP tadi atau Publish or Paris tadi. Kita buka POP-nya. Nah, ini aplikasi Publish or Paris-nya untuk mengakses semua informasi tentang jurnal internasional. Ini ada Scopus, kita klik dan muncul seperti ini. Nanti di mesin pencarian ada keyword, title words, publication name, affiliations, authors, dan sebagainya. Di sini bisa kita klikkan sesuai dengan apa yang kita tahu dan apa yang kita inginkan. Kemudian ada filter tahunnya. Nah, misalnya di keywordnya kita klikkan tentang bank syariah. Kemudian kita filter tahunnya tahun 2019 sampai tahun 2020. Kemudian kita search.
Nah, langsung muncul semua data-data jurnal atau artikel menyangkut Bank Syariah di tahun 2019 sampai 2020. Nah, tapi di sini kan kita nggak bisa download atau mensitasi jurnalnya. Kita coba blok semua dulu, Ctrl A. Kemudian kita save result. Nanti kita buatkan namanya. Terserah teman-teman membuat namanya apa. Yang penting simpan di tempat di mana teman-teman bisa ambil kembali pada saat membuka Mendeley. Oke, setelah kita save results, kita simpan di documents. Oke, aku itu nyimpannya di sini. Ini ada beberapa data yang udah aku simpan. Oke, kita taruh namanya misalnya Bank Syariah. Save. Dan sekarang kita masuk ke aplikasi Mendeley Desktop untuk mengambil URL atau kode doi dari jurnal tersebut supaya dapat kita download di Skyhub. Oke, karena desktopnya nggak bisa direkam ke awal, kita ini udah langsung masuk ke tampilan Mendeley Desktopnya. Nah, ini tampilan desktopnya. Sebelumnya kalau mau mendownload Mendeley Desktop, kita bisa kembali ke laman ini. Iya, kemudian bisa kita download di sini. Oke, kita kembali ke laman Mendeley-nya. Oke, langsung kita add data dari POP tadi, tapi sebelumnya kita buat foldernya dulu, misalnya Syariah, Jurnal. Oke. Nah, langsung kita add, kita ambil dari data yang udah kita simpan tadi. Ini tampilan dari Syariah 2, Bank Syariah 2. Karena desktopnya nggak bisa direkam ya, tampilannya mah kayak gini. Mohon maaf. Nah, di tampilan Mendeley udah lebih lengkap kan dibandingkan tadi. Udah ditampilkan mulai dari ISSN-nya. Kemudian kita cek lagi. Ini juga udah ada kode doi-nya, ada URL-nya, dan sebagainya. Coba kita ambil salah satu jurnalnya. Kita copy dulu. Oke. Nanti kode doi ini yang bakal kita pakai untuk mendownload jurnal ini di Skyhub. Oke, setelah kita download, kita copy. Sekarang kita ke laman Skyhub. Oke, langsung kita paste kode doi tadi di sini. Langsung open. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah ada langsung tampilannya. Kemudian kita download aja langsung. Oke, ini udah terdownload di sini. Kalau mau langsung kita buka, boleh. Nah, ini dia yang udah terdownload. Udah lengkap sama data dan informasinya, dan isinya juga udah kita download. Gampang banget kan? Nah, jadi itu dia teman-teman, cara mendownload, mencari, dan mengakses jurnal nasional yang terakreditasi
Sinta, dan juga Perpustakaan Nasional, dan mendownload jurnal internasional yang telah terindeks Scopus. Semoga bermanfaat dan teman-teman juga paham bagaimana saya menerangkannya. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.